Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Luluil Maknun dengan NIM 050203210046, mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Hukum Islam yang diampu oleh beliau Bapak Dr. Abdul Basit Junaidi, MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Imam Malik bin Anas dan metode masalah mursalah. Sebelumnya perlu kita ketahui dan perlu kita mengenal siapakah Imam Malik itu. Imam Malik, beliau yang memiliki nama lengkap yakni Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Haris bin Wa'iman bin Husail bin Amr bin al-Haris al-Ashabi al-Madani. Beliau yang dilahirkan di kota Madinah dari sepasang suami istri, yakni Anas bin Malik dan Aliyah binti Surai. Para sejarawan menyatakan bahwa beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat pada hari Ahad tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah, bertepatan pada usia beliau yakni 87 tahun. Untuk yang selanjutnya mengenai pandangan Imam Malik terhadap teori maslahat. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah. Karena ketekunan dan kecerdasan beliau, maka beliau tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberikan fatwa, beliau sangat berhati-hati. Dengan kehati-hatiannya itu, metode istidlal yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang teguh kepada sebagai berikut, yakni yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma al-Madinah, fatwa sahabat, khobar ahad dan qiyas, al-istihsan, al-maslahah mursalah, syad al-darai, istishab dan syar'u mangqablana. Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, al-maslahah mursalah juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak teratur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Imam Malik sebagai sang pencetus metode al-maslahah mursalah mengungkapkan bahwa tiap maslahah sebenarnya merupakan tahsis atau pengkhususan terhadap keumuman nas yang dhani. Imam Malik juga mengungkapkan bahwa maslahah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan. Masalah mursalah menurut Imam Malik adalah suatu kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syarak, tujuan syarak dan dalil-dalil syarak, yaitu berfungsi untuk menghilangkan kesempitan baik yang bersifat doruriyah maupun hajiyah. Masalah mursalah dilakukan apabila persoalan hukum yang dihadapi tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selain itu, Imam Malik juga menggunakan metode masalah mursalah dalam mentahsis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dalam menjelaskan suatu kasus-kasus tertentu. Imam Malik sangat kuat kecenderungannya dalam menggunakan masalah mursalah. Hal ini merupakan ciri khas pemikiran Imam Malik dan merupakan pengaruh kuat dari pemikiran Umar bin Khattab. Imam Malik dalam hal ini memandang bahwa masalah mursalah sebagai sebuah dalil hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan sebuah hukum. Masalah mursalah bukan hanya dipakai dalam doruriyat saja, akan tetapi dapat digunakan dalam kondisi hajiyat. Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang beliau terapkan terhadap penggunaan masalah mursalah dengan ketat. Dari beberapa syarat beliau tersebut, yakni yang pertama adalah masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat
walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak dan dalil-dalil hukum. Kemudian yang kedua, pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal, mereka akan menerimanya. Kemudian yang ketiga, penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama. Nah, sebagai implikasi sikap kehati-hatian beliau, Imam Malik selalu memprioritaskan Al-Quran dan hadis dalam beristinbat dan tidak menggunakan masalah mursalah jika bertentangan dengan nas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.